Harga mati itu adalah Islam, mengucapkan la ilaha illallah ketika mati, itulah harga mati. Selain itu tidak ada yang harga mati. Ini di batas-batas orang itu kita jarak semeter sholat, menghadap Allah pakai masker, tapi organ tunggal, acara-acara ronggeng, menari-nari, mendaftarkan pilkada, mereka tidak pakai itu, bebas saja. Kenapa ke masjid Anda atur-atur? Jangan cuma takut corona saja, lalu kemudian Anda tidak mikir, tidak mencari tahu siapa di balik corona, man waro'a corona. Menyepikan masjid, menutup pesantren, menutup sekolah, menghentikan perkuliahan. Sebab kalau orang kuliah nanti mudah demon. Sebab kebijakan banyak yang macam-macam. Kalau orang tidak kuliah, tidak ada yang demon lagi, aman kita. Apa begitu? Wallahu a'lam. Ulama terusir, harus sampai ke Arab Saudi, padahal keturunan Nabi dan ulama, orang baik, yang menggarong uang kita puluhan triliun, bebas berkeliaran, yang menguasai tanah kita jutaan hektar, aman. Coba bayangkan itu, dia di mobilnya sendirian, mobilnya pakai AC, ditutup lagi kacanya, pakai masker juga di dalam. Coba bayangkan bodohnya itu. Semburan napas siapa yang ditakutkan? Napas jin. Kenapa dokter-dokter yang lengkap APD-nya begitu serius menjaga kesehatannya, kenapa mereka kena? Sebagai anak bangsa kita berhak ngomong, karena freedom for speech, kita bebas bicara di negara ini, karena ini negara demokrasi. Namun demikian, selama aturan pemerintah itu masuk akal, logis, rasional, amalkan. Tapi kalau sudah tidak rasional, tidak masuk akal, sudah aneh-aneh, apalagi akan membuat Islam ini tersurut, jangan patuhi. Kepatuhan kita yang paling setia adalah kepada Allah, kepada Muhammad. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta negara dan Pancasila, NKRI tertanam di dalam jiwa kita, saudara-saudara. Jumat Masjid Raya Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Gharbiah atau Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, rahimakumullah. Dalam khutbah kita pada kali ini, tidak bosan-bosannya kami menghimbau kepada kita semua agar jangan menganggap remeh kepada wabah corona. Namun demikian, tetaplah curiga, wajib curiga, bahwa di balik corona ada upaya musuh Islam untuk membuat kita susah gelisah. Jangan cuma takut corona saja, lalu kemudian Anda tidak mikir, tidak mencari tahu siapa di balik corona, man waro'a corona. Beberapa minggu kita sudah aman, muncul lagi. Ini sengaja atau tidak ini? Karena masjid kembali ramai, tabligh akbar digelar, agama semakin meningkat, lalu mereka marah, timbulkan lagi. Nanti ada alasan, sepikan masjid, jangan ke masjid, jangan tabligh akbar, jangan ada kegiatan agama. Masker pakailah kalau di depan orang ramai, tapi kalau sholat jangan pakai masker. Insya Allah di rumah Allah ini tidak akan ada virus. Saya tetap khawatir. Oke, pakailah, tapi jangan paksa orang memakainya seperti Anda. Kalau engkau sendirian di rumahmu, di mobilmu, di kebunmu, jangan sekali-kali bermasker, karena justru dengan bermaskerlah bisa jadi akan datang penyakitmu. Kenapa? Karena engkau mengeluarkan napas, kau hirup kembali napasmu yang sudah bercampur dengan CO2, sudah kotor keluar, kau hirup lagi. Disitulah dikhawatirkan betul-betul kau akan sakit. Sebab WHO dan Menteri Kesehatan ada YouTube-nya, saya simpan. Jangan bermasker kalau tidak sakit. Lah kenapa sekarang diwajibkan semua orang
bermasker. Ada apa ini? Yang wajib baik sangka adalah kepada sesama muslim. Saya wajib baik sangka kepada Bapak, karena Bapak muslim. Ada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di hatimu, di jiwamu. Tapi kepada orang kafir, Yahudi, Majusi, Komunis, PKI, tak boleh baik sangka. Haram baik sangka, wajib buruk sangka. Kepada musuh Islam wajib buruk sangka. Kepada sesama muslim wajib baik sangka. Nah, siapa yang menyebarkan corona itu? Ya, jawaban amannya wallahu a'lam. Aman kita. Tapi sudah banyak yang curiga, sengaja disebarkan. Apa tujuannya? Banyak. Menyepikan masjid, menutup pesantren, menutup sekolah, menghentikan perkuliahan. Sebab kalau orang kuliah nanti mudah demon. Sebab kebijakan banyak yang macam-macam. Kalau orang tidak kuliah, tidak ada yang demon lagi. Aman kita. Apa begitu? Wallahu a'lam. Ini akhir zaman, saudara-saudara jamaah Jumat. Di akhir zaman kata Nabi, yusaddiqu bihal kazib. Si pembohong, raja pembohong dianggap orang jujur. Dicitrakan di televisi, di medsos orang jujur, padahal pembohong. Wa yukadzibu biha shadiq. Sementara orang yang betul jujur dicitrakan, dikompanyekan, dituduh si pembohong. Itulah ciri akhir zaman. Apa di akhir zaman? Menjelang Imam Mahdi dan Dajjal datang, kata Nabi cirinya salah satu, orang jujur dituduh pengkhianat. Orang yang pembohong dituduh jujur, dianggap hero pahlawan. Apakah kita temukan zaman ini? Ya. Ya, yes. Ulama terusir, harus sampai ke Arab Saudi. Padahal keturunan Nabi dan ulama. Orang baik. Yang menggarung uang kita puluhan triliun, bebas berkeliaran. Yang menguasai tanah kita jutaan hektar, aman. Kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak jelas lagi siapa kawan, siapa lawan. Daerahnya sudah abu-abu, tidak lagi hitam putih. Abu-abu, sulit kita menentukan lawan atau kawan. Saat itu terjadi, kata Rasulullah, bacalah surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat 110 ayat. Dengan surah Al-Kahfi itu menjadi ajimat luar biasa, menjadi satu kata pamungkas, engkau akan dilindungi Allah pada minggu sampai Jumat berikutnya. Apapun program Yahudi, Nasrani, program Dajjal, anak buah Dajjal, tidak akan mampu menyentuhmu, membodohimu, mengerjainmu, memprengmu, tidak akan mampu jika kau baca tadi malam atau hari ini surah Al-Kahfi. Berapa ayat? 110 ayat. Itulah jimat sampai Jumat ke depan engkau aman. Bagaimanapun kacau balaunya dunia ini, engkau dan keluargamu aman. Man qara'a surah Al-Kahfi Lailatul Jum'ah au yaumal Jum'ah, Allah akan jamin keamanannya dari tipu anak buah Dajjal dan Dajjal sekalipun. 7 hari ke depan sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Jumat berikutnya Sabtu, Minggu, Senin, sampai Senin engkau dijamin, digaransi oleh Allah keamananmu. Kalau tidak, sudah banyak bermunculan program-program yang bisa jadi adalah menjebakmu. Karena datang dengan manis dia, Pak, Bu, ini program ini, tolong tanda tangani, tolong tuliskan identitas, biodata, Bu, ya. Ini. Mana tahu kita? Karena situasi sudah demikian, untung Nabi bocorkan ada perlindungan dirimu. Tidak perlu kau pakai jimat-jimat yang dibuat di tangan, tak perlu itu, tak perlu. Kau baca saja surah Al-Kahfi, hadisnya sahih, clear statement. Setiap hari, pagi setelah subuh, setelah asar, baca 10 ayat surah Kahfi. Tidak perlu 110 ayat, 10 ayat pertama saja.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, sampai ayat yang terakhir. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Kau baca 10 ayat itu setelah subuh, setelah asar, maka usima minad dajjal, satu hadis. Engkau dilindungi daripada tipu daya dajjal asli si mata satu itu nanti. Datang dajjal itu misalnya ke desa baru nih, kau baca ayat 10 ayat itu, walau dia telah berada di depanmu, tak bisa ditangkapnya engkau. Usima minat dajjal, satu hadis. Bunyi hadis lainnya, redaksi lain, usima min fitnatid dajjal. Kau baca 10 ayat itu setelah subuh, setelah asar, maka 24 jam engkau dilindungi dari tipu daya program anak buah dajjal. Nah, sekarang yang bekerja nih anak buahnya ini. Belum lapis 1 atau lapis keberapa ini, sudah keter-keter kita dibuat orang, dibodohi orang tuh kita. Coba bayangkan itu, dia di mobilnya sendirian, mobilnya pakai AC, ditutup lagi kacanya, pakai masker juga di dalam. Coba bayangkan bodohnya itu. Semburan napas siapa yang ditakutkan? Napas jin. Sedangkan menular lewat napas masih banyak dibantah oleh para ahli. Kalau betul menular lewat napas corona itu, ini sudah habis desa baru ini semua ini. Karena tak bermasker kita. Nah, kenapa dokter-dokter yang lengkap APD-nya begitu serius menjaga kesehatannya, kenapa mereka kena? Buktinya itu di dalam takdir Allah. Belum tentu kau serius menjaganya akan pasti kau selamat. Ini di batas-batas orang tuh kita jarak semeter sholat, menghadap Allah pakai masker, tapi organ tunggal, acara-acara ronggeng, menari-nari, mendaftarkan pilkada, mereka tidak pakai itu, bebas saja. Kenapa ke masjid Anda atur-atur? Sebagai anak bangsa kita berhak ngomong, karena freedom for speech, kita bebas bicara di negara ini, karena ini negara demokrasi. Kaum muslimin jamaah Jumat Desa Baru yang dimuliakan Allah. Namun demikian, selama aturan pemerintah itu masuk akal, logis, rasional, amalkan. Tapi kalau sudah tidak rasional, tidak masuk akal, sudah aneh-aneh, apalagi akan membuat Islam ini tersurut, jangan patuhi. Kepatuhan kita yang paling setia adalah kepada Allah, kepada Muhammad. Harga mati itu adalah Islam, mengucapkan la ilaha illallah ketika mati, itulah harga mati. Selain itu tidak ada yang harga mati. Sampai di sinilah khutbah kita. Semoga memberikan semangat, cinta Allah, cinta Rasul, cinta negara dan Pancasila, NKRI tertanam di dalam jiwa kita, saudara-saudara. Semoga Islam ini jaya, Indonesia jaya, bertahan sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim.